Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Desiana dengan nomor induk mahasiswa 20125362281, program Pasca Sarjana Magister Teknik Informatika Universitas Raharja. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal internasional yang terkait dengan database sistem yang akan disampaikan oleh saya, yaitu Rizka Desiana, dengan judul jurnal yaitu The Grouping of Regions are based on the employment rate in the attacking district with the Kamin method, yang dibuat oleh Rudianto, Informatik Engineering Universitas Banten Jaya, dan Ramdhani Budiman, Informatik Engineering Universitas Banten Jaya, dalam International Journal of Advanced in Social Education and Humanities Research, volume 410, 1 tahun International Multidisciplinary Conference on Education, Technology, and Engineering 2019. Jurnal ini saya review dalam rangka tugas mata kuliah Advanced Database System pada kelas Magister Information Technology di Universitas Raharja dengan dosen Associate Profesor Dr. Albahra Eskom MKom. Pada jurnal ini yaitu terbagi ke dalam abstrak, introduction, goal of the research, metode, result, and discussion, summary, dan comment of the journal. Di jurnal ini membahas tentang database Kamin terkait tentang pengangguran yang ada di daerah Banten. Di Banten ini pemerintah melalui Badan Pusat Statistik melakukan survei Angkatan Kerja Nasional untuk mengetahui jumlah pengangguran dari masing-masing daerah, yaitu untuk posisi Banten sendiri, penurunan angka partisipasi angkatan kerja sebesar 1,60%. Dari sini penulis mencoba melakukan klasifikasi wilayah untuk mengetahui wilayah mana yang memiliki angka kemalasan tinggi dan rendah. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dengan melihat data yang sudah dikumpulkan oleh BPS dengan cara mewawancarai dan melihat literatur tentang data kemalasan di Provinsi Banten. Sebelumnya perlu diketahui bahwa pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia di seluruh provinsi. Dan pada tahun 2015, bulan Agustus, jumlah pengangguran berdasarkan data BPS berjumlah 7,56 juta orang dan bertambah 320.000 orang dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2004 dengan jumlah 7,24 juta. Pengangguran sejatinya memang merupakan masalah yang sangat kompleks dan sangat serius di Provinsi Banten. Masalah tersebut dipengaruhi oleh beberapa indikator ekonomi, antara lain pertumbuhan ekonomi suatu negara yang bersangkutan, tingkat inflasi, dan besarnya upah yang berlaku. Dan goal dari riset ini adalah penulis dapat mengklasifikasikan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Serang, Provinsi Banten berdasarkan wilayahnya. Dari judul jurnal tersebut, metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat penganggurannya, khususnya yang diambil adalah di Kabupaten Serang, Provinsi Banten berdasarkan wilayah dalam menggunakan metode Kamin. Dapat dilihat di sini, Kamin merupakan algoritma clustering yang digunakan terdiri dari beberapa atribut, dan masing-masing atributnya memiliki karakteristik. Dari jurnal ini
yang digunakan karena kewilayahan. Jadi ada beberapa, yaitu kecamatan, jumlah rumah tangga, jumlah penduduk, jenis kelamin menurut umur, dan jumlah pengangguran. Kemudian data ini dikelompokkan menggunakan Kamin dengan jumlah klaster yang ditentukan dalam penelitian ini sebanyak 2 klaster. Oke, kita lihat di sini, ini adalah perhitungan pembentukan Kamin klasternya, dan di sini adalah merupakan alurnya, mekanisme pengujian dari Kaminnya. Itu dikelompokkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kelompok umur dari 15 sampai 19, 20 sampai 24, 25 sampai 29, 30 sampai 34, 35 39, 40 sampai 44, 45 sampai 49, 50 sampai 54, dan lebih dari 55. Untuk menentukan klaster, kecamatan yang pertama dan kecamatan yang berada di urutan tengah, yaitu 14, Cikande. Cinangka dari 2077 sampai dengan 1075, Cikande 1972 sampai dengan 1654. Kita bisa lihat di sini. Oke, klasternya, klaster 1 center pusatnya yaitu 2077 174. Ya, center 2 1972 964. Ya, ini klaster 1 adanya 2077 adalah Cinangka, sedangkan klaster kedua 1972 ada pada Cikande. Lanjut, setelah itu setelah ditentukan klaster, maka kita akan menghitung perhitungan jarak pusat klaster, penentuan pusat klaster baru, dan pengelompokan data. Lebih jelasnya kita bisa lihat di sini. Nah, kita cek lebih jelasnya, ini bisa terlihat di jurnalnya. Ini klaster pertama yang kita pilih, yaitu center pertama kecamatan Cinangka, dan klaster center yang keduanya adalah Cikande. Setelah diperoleh, maka akan mendapatkan C1 dan C2 dengan posisi jumlah seperti ini. Setelah dilakukan iterasi pertama, maka dicoba kembali dengan klaster yang kedua dengan perubahan data yang di awal angkanya, sehingga dilakukan kembali iterasi. Oke, dari hasil proses iterasi bahwa didapat C1 dan C2-nya seperti ini jika ditampilkan dalam bentuk grafik. Jadi kesimpulan yang didapat, pengelompokan pengangguran terbuka yang dilakukan di Kabupaten Serang masih menggunakan strata kelompok yang bersumber dari Badan Statistik Provinsi Banten. Pengelompokan dilakukan oleh BPS hanya sebatas pada kelompok tingkat pengangguran berdasarkan indikator umur yang dibagi dalam 9 sub-indikator. Penulis mengembangkan pengelompokan pengangguran ini juga ke dalam wilayah yang tersebar di Kabupaten Serang. Jadi, tingkat pengangguran terbuka masih dapat dilakukan dengan cara lain, yaitu dengan melihat kedekatan titik data antara satu indikator dengan indikator lainnya, yang salah satunya menggunakan pendekatan clustering seperti yang dilakukan oleh penulis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.